tambang, pekerjaan yang menantang dan penuh risiko memerlukan perhatian khusus terhadap standar keselamatan agar setiap pekerja dapat kembali ke rumah dengan selamat. Oleh karena itu, K3 menjadi bagian penting dalam kegiatan pertambangan. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Febri Samuel Silaban dengan NIM 223020504054. Dan perkenalkan nama saya Agung Febrianto Bakara dengan NIM 223020504060. Kami akan menjelaskan tentang keselamatan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan. Dan ketiga, atau keselamatan dan kesehatan kerja di pertambangan adalah serangkaian aturan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk melindungi pekerja, lingkungan, dan masyarakat dari risiko-risiko yang ada dalam aktivitas pertambangan. Ketiga, pertambangan bertujuan memastikan bahwa semua aspek keselamatan dan kesehatan dan operasi pertambangan dikelola dengan baik sesuai standar dan aman untuk mengurangi kecelakaan kerja, akibat kerja, dan dampak buruk lainnya. Komponen utama dari K3 pertambangan adalah yang pertama, identifikasi dan manajemen risiko, yang kedua, perlindungan pekerja, yang ketiga, peralatan dan fasilitas kerja yang aman, yang keempat, prosedur darurat dan evakuasi, yang kelima, perlindungan terhadap lingkungan, yang keenam, pemeriksaan dan pengawasan kesehatan, dan yang ketujuh itu peraturan dan standar dari pemerintah. Ketiga pertambangan sangat dibutuhkan karena aktivitas penambangan melibatkan banyak risiko dapat berdampak serius bagi keselamatan pekerja, lingkungan, serta masyarakat sekitar. Alasan mengapa ketiga pertambangan sangat penting yaitu yang pertama, melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Pertambangan adalah industri dengan risiko kecelakaan tertinggi seperti longsor, ledakan gas, terpapar bahan kimia berbahaya, serta kecelakaan peralatan berat. Ketiga, bertujuan untuk mengurangi risiko dan memastikan keselamatan setiap pekerja. Yang kedua, mencegah kecelakaan dan insiden di lokasi tambang. Kecelakaan kerja tidak hanya berbahaya bagi para pekerja yang terlibat langsung di lokasi, tetapi juga bisa mengakibatkan kerusakan alat, gangguan operasional, dan bahkan memicu kecelakaan lainnya. Dengan menerapkan ketiga yang baik seperti sistem pemeliharaan alat, penggunaan alat perlindungan diri atau APD, serta pelatihan keselamatan, risiko kecelakaan dan insiden dapat diminimalisir. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) mengatur standar ketiga pertambangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan tambang. Yang keempat, melindungi lingkungan. Kegiatan pertambangan memiliki potensi besar untuk merusak lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara akibat limbah atau tumpahan bahan kimia. Ketiga, mencakup pengelolaan limbah, pencegahan tumpahan, serta perencanaan pemulihan lahan pasca tambang untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Kecelakaan atau insiden dapat menghentikan operasional tambang dan mengganggu produksi dan menyebabkan kerugian finansial. Ketiga, membantu mencegah gangguan ini dan memastikan operasi berjalan lancar dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah contoh studi kasus eksiden dan insiden di tambang. Peristiwa yang sering terjadi di tambang yaitu longsor di tambang terbuka. Biasanya pekerja pada tambang terbuka yang sedang melakukan pekerjaan di area tambang yang tidak stabil terkena longsoran tanah atau batu. Akibatnya para pekerja terluka parah atau bahkan meninggal dunia. Untuk penanggulangan longsor pada tambang terbuka ini dapat dilakukan dengan mengevakuasi penyebab longsor, memperbaiki kerusakan pada struktur tambang, dan memperkuat lereng yang rawan longsor untuk mencegah kejadian yang terjadi. Ini merupakan contoh longsor di tambang terbuka. Untuk studi kasus yang kedua, yaitu kecelakaan alat berat. Pengemudi dan terguling pada saat bermanuver di area jalanan. Kondisi ini bisa terjadi diakibatkan oleh kerusakan pada rem atau kurangnya pengawasan pada medan yang curam. Untuk menanggulangi kecelakaan tersebut, maka harus dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan, apakah terkait dengan kelalaian, kesalahan prosedur, atau kerusakan peralatan. Contoh. Untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini, kita tutup dengan slogan, keselamatan di pertambangan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk cinta kasih dan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, rekan kerja, dan keluarga.
Mari kita bekerja dengan aman, selalu memperhatikan protokol K3 dan memastikan setiap langkah kita membawa kita pulang dengan selamat untuk melanjutkan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Salam tambang! Mentor!